Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nok Nur Jadidah dari Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan penugasan Mandiri 4, yaitu untuk petunjuk penugasannya. Yang pertama, lakukan analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan dan setiap langkah berikut ini. Langkah 1. Apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Untuk jawaban saya di sini adalah kejujuran dan integritas versus kesetiaan atau persahabatan. Yaitu Tari tahu bahwa ia harus jujur dan melaporkan perbuatan Rara yang tidak jujur. Namun ini bertentangan dengan kesetiaannya kepada Rara sebagai sahabat. Ya, untuk selanjutnya keadilan versus belas kasihan atau menjaga hubungan. Yaitu keadilan menuntut agar Nina mendapatkan kembali dompetnya dan Rara menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Namun Tari mungkin merasa kasihan pada Rara dan ingin menjaga hubungan persahabatan mereka. Tanggung jawab versus kenyamanan pribadi, yaitu Tari memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan hal yang benar, tetapi ini akan mengorbankan kenyamanan pribadinya karena berpotensi untuk persahabatan dan menghadapi konflik. Langkah 2, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Untuk jawaban saya, Tari, saksi kunci dan pihak yang menghadapi dilema moral. Rara, pelaku yang menemukan dan mengambil dompet. Serta sahabat Tari, Nina, korban yang kehilangan dompet. Bu Sri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan dompet dan merupakan figur otoritas di perpustakaan. Komunitas sekolah, lingkungan yang akan terpengaruh oleh keputusan Tari, baik dalam hal yang kepercayaan, keadilan, maupun budaya kejujuran. Langkah 3, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Tuh Rara, yang pertama Rara menemukan dompet berisi uang di perpustakaan. Yang kedua, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya tanpa ada yang melihat kecuali Tari. Yang langkah ketiga, Nina kehilangan dompetnya di perpustakaan. 4. Tari melihat Rara mengambil dompet Nina. Yang kelima, Rara adalah sahabat dekat Tari yang sering menolong dan berbagi dengannya. Yang keenam, Tari khawatir persahabatannya dengan Rara akan rusak jika ia melaporkan atau menegur Rara. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Untuk jawaban saya, yang pertama, uji legal mengambil dompet yang bukan miliknya adalah tindakan pencurian yang melanggar hukum meskipun dalam konteks sekolah. Mungkin tidak sampai ke ranah hukum formal, tetapi tetap pelanggaran berat. Yang kedua, uji regulasi atau standar profesional. Yaitu tindakan Rara jelas melanggar kode etik atau peraturan sekolah tentang kejujuran dan kepemilikan barang. Yang ketiga, uji intuisi, yaitu hati nurani Tari kemungkinan besar mengatakan bahwa mengambil barang yang bukan miliknya adalah salah dan mengatakan ketidakjujuran sahabat juga salah. Yang selanjutnya yang keempat, uji publikasi, yaitu jika tindakan Rara dan keputusan Tari untuk diam dipublikasikan, reputasi Rara akan hancur. Dan Tari juga akan dicap sebagai teman yang tidak jujur atau pengecut. Untuk selanjutnya uji panutan atau idola. Yaitu tokoh panutan manapun akan menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan. Bahkan jika itu berarti mengorbankan kenyamanan pribadi atau persahabatan yang tidak sehat. Untuk langkah 5, pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana bisa dilakukan? Untuk jawaban saya, di kasus ini paling jelas mencerminkan paradigma, yaitu kebenaran versus kesetiaan. Yaitu Tari harus memilih antara mengatakan kebenaran
atau melaporkan Rara, atau tetap setia pada persahabatannya dengan Rara. Keduanya adalah nilai yang benar dalam konteks tertentu, tetapi saling bertentangan di sini. Untuk langkah yang keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan? Untuk jawaban saya, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, yaitu Tari perlu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusannya. Jika ia diam, Nina akan terus kehilangan dompetnya. Rara tidak akan belajar dari kesalahannya, dan Tari akan hidup dengan beban moral jika ia bertindak. Mungkin ada konflik jangka pendek, tetapi keadilan akan ditegakkan. Rara berkesempatan untuk berubah, dan Tari akan mempertahankan integritasnya. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Yaitu aturan sekolah dan prinsip moral yang universal tentang kejujuran harus ditegakkan. Ini adalah prinsip yang jelas dan tidak bisa ditawar. Untuk selanjutnya, berpikir bebas Rara peduli atau care based thinking. Itu Tari peduli pada Nina yang kehilangan dompetnya. Ia juga peduli pada Rara. Dan kepedulian sejati berarti membantu Rara menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun itu berarti menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Untuk langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Untuk jawaban saya, ya ada beberapa opsi yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama, pendekatan langsung dan pribadi dengan Rara. Yaitu Tari bisa berbicara empat mata dengan Rara terlebih dahulu. Yang kedua, mencari bantuan pihak ketiga yang netral selain daripada Bu Sri secara langsung. Yaitu Tari bisa berkonsultasi dengan guru BK atau guru lain yang ia percaya untuk meminta saran tentang cara terbaik menangani situasi ini tanpa harus langsung menuduh Rara di depan umum. Yang ketiga, menciptakan situasi agar Rara mengembalikan dompet tanpa terlihat. Tari bisa mencoba menciptakan skenario di mana Rara bisa menemukan kembali dompet itu dan mengembalikannya tanpa merasa selalu terpojok. Untuk langkah yang ke-8, apa keputusan akhir yang Ibu Bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Untuk jawaban saya, sebagai Tari, saya akan memilih opsi yang paling bijak dan berintegritas, yaitu dengan cara yang pertama, berbicara empat mata dengan Rara terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan bahwa saya melihatnya mengambil dompet dan bahwa Nina sedang mencarinya. Saya akan menekankan pentingnya kejujuran dan memberikan Rara kesempatan untuk mengembalikan dompet tersebut secara sukarela. Untuk yang kedua, jika Rara menolak atau tidak mau bekerja sama, saya akan melaporkan situasi ini kepada Bu Sri, namun dengan cara yang bijaksana. Saya akan menjelaskan apa yang saya lihat tanpa menuduh Rara secara langsung. Untuk langkah yang ke-9, pelajaran apa yang Ibu Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini? Dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Ibu Bapak di kemudian hari? Untuk jawaban saya, yang pertama, pentingnya komunikasi langsung dan empati yaitu pelajaran utama adalah bahwa sebelum mengambil tindakan drastis, penting untuk mencoba berkomunikasi langsung dengan pihak yang terlibat dengan empati. Memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya sendiri adalah bentuk kepedulian yang lebih mendalam daripada sekedar menghukum. Ini juga dapat menyelamatkan hubungan yang berharga. Untuk yang kedua, integritas di atas segalanya. Artinya, meskipun persahabatan itu penting, integritas pribadi dan keadilan harus menjadi prioritas. Mengorbankan nilai-nilai inti ini demi kenyamanan jangka pendek akan merusak diri sendiri dan orang lain dalam jangka panjang. Yang ketiga, konsekuensi jangka panjang. Artinya, setiap keputusan memiliki konsekuensi. Mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik positif maupun negatifnya.
adalah kunci untuk membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Dalam kasus ini, menjaga integritas akan membangun karakter yang kuat dan reputasi yang baik di masa depan. Yang keempat, peran sebagai agen perubahan. Artinya, sebagai individu, kita memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk yang kelima, pentingnya sistem pendukung, yaitu mengetahui siapa yang bisa diajak bicara, apakah itu guru BK, orang tua, atau figur otoritas lain yang dipercaya saat menghadapi dilema moral. Yaitu sangat penting. Ini membantu dalam mendapatkan perspektif dan dukungan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Mungkin itu dari saya yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan banyak sekali kekurangannya. Sekali lagi mohon bimbingannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.